Terus mantun dibongkar nggih. Rame-rame dhewe dibongkar itu nggih. Jombang sempat dihebohkan adanya makam palsu di situs Jelatri. Tempat ini merupakan sebuah situs bersejarah. Situs ini dipercaya sebagai tempat pelarian Raja Majapahit Jayanegara dari pemberontakan Rakuti pada tahun 1319 Masehi. Namun baru-baru ini sebuah makam palsu yang bertuliskan Sunan Chandramata bin Sunan Geseng ditemukan di situs Jelatri ini. Makam ini dianggap palsu karena muncul baru-baru ini dan dianggap mengaburkan sejarah. Lantas makam ini pun kemudian dibongkar oleh 3 pemerintah desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Jombang sempat dihebohkan adanya makam palsu di situs Jelatri. Situs ini juga dikenal sebagai situs Badander. Tempat ini merupakan sebuah situs bersejarah yang lokasinya berada di Dusun Bedander, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kapuh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pak nderek kangget. Nek ten Gunung Jelatri niku pundi? Oh, Klintu nggih, berarti mriko nggih. Godang niki nggih. Nggih. Wale lurus. Oh, wis nurut radosan niki nggih. Nggih niki. Oh, nggih. Tiang nonggok niku. Terus mantun dibongkar nggih. Nggih. Oh, niku memang Ngen lari mejen niku enten pertigaan dengan ngilen. Ngilen. Dan kenal punah. wonten tulisane. Boten wonten. Oh. Boten wonten. Pak niku lan apa dibongkar? Gawak engko Boten semerep. Tapi rame-rame dhewe dibongkar saestu nggih. Nggih. Saking pundi ya, Pak? Kula king Jombang. Jombang pundi? Kota. Oh, kula malah kidul sampean mriku. Pundi? Pare. Oh, Pare. Tulungrejo. Tulungrejo, Kampung Inggris. Nah, nggih. Kampung Inggris mriku. Nggih. Kilene Radosan, Lampu Merah. Heeh. Kale Pak sinten jenengan? Kula. Nggih. Pak Putih. Pun dangu berarti teng Oh, mriki. sampun mulai sak menten, Pak. Ngenger tiyang teng mriki. Ketalit. Nggih. Nek criyose Bedander niki Bedander nggih. Menika, Pak. Oh, mriku wau Bedander. Nek niki Kang dusun mriki ya. niki Bergondang Dander Sawan. oh niki tumut Sumber Gondang. Kecamatan Kapuh. Nggih, Nah, nggih, nggih. Terus napa? Raja Majapahit sing di nggih menika. nggih leresen Nggih, leres. situs niku nggih. Nggih. Jayanegara niku terus iki. Waduh ngenang ikat mriku pun ketingal. Oh, nggih berarti leres situse niku nggih. Nggih, leres. Diungsina Gajah Mada niku nggih. Nah, nggih. Oh, niki godang niki ngwaler. Ngaler. Nggih, nggih. Dari Matur masjid enten pertigaan dengan ngilen. Oh, matur suwun Pak nggih. Sampai dugi mriku sepeda nggih. Sakit nggih Saged nggih tapi teng mandap, Mandap. teng inggil itu naik melampah. Nggih. Nggih suwun Pak. nggih monggo Monggo. Situs ini dipercaya sebagai tempat pelarian Raja Majapahit Jayanegara dari pemberontakan Rakuti pada tahun 1319 Masehi. Situs Bedander terletak di Bukit Jelatri yang merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh 3 desa, yaitu Menduro, Sumberingin, dan Sumber Gondang. Situs ini dipercaya sebagai tempat pelarian Jayanegara Raja Majapahit saat pemberontakan Rakuti yang terjadi pada tahun 1319 Masehi. Namun baru-baru ini sebuah makam palsu yang bertuliskan Sunan Chandramata bin Sunan Geseng ditemukan di situs Jelatri ini.
Makam ini dianggap palsu karena muncul baru-baru ini dan dianggap mengaburkan sejarah. Ini informasi yang saya dapatkan kemarin, petilasan tersebut dibangun oleh Majnun, Jokerto, Habib Soleh. Ya. Lantas makam ini pun kemudian dibongkar oleh 3 pemerintah desa. Pembongkaran makam palsu ini dilakukan pada tanggal 16 April 2025 oleh 3 pemerintah desa dengan disaksikan oleh Babinsa, Babin Kamtibnas, tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Pak, ten makam niku pundi? Oh iya. Iya. Kuburan, makam. Nggih. Nggih. Aduh. Gapuranya ya, ada gapura yang sudah dibangun oleh masyarakat desa setempat ya. Nah, Jadi gapura kita saat ini sudah mau menuju ke lokasi makam. lokasi makam ya. Jadi Nah. kita harus naik dulu ya Kang ya, Iya. sebelum melewati gapura ini. Nah, ini masih tertulis Kang, gapura masuk makam atau petilasan Wali Wolu Songo Tinari Gunung Jeladri. Nah, Apakah yang dibongkar itu makam Songo itu tadi Kang? bukan. Jadi makam Wolu Songo Tinari itu sudah ada sejak dulu. Terus ada salah satu makam Satu yang makam muncul itu baru-baru ini. Akhirnya dari musyawarah 3 desa ya, karena Gunung Jeladri ini itu masuk wilayah wilayahnya 3 desa, Desa Manduro, Sumberingin, dan Sumber Gondang. Oh begitu. Jadi setelah musyawarah 3 kepala desa dan masyarakat desa setempat akhirnya sepakat untuk membongkar makam tersebut karena dinilai menyelewengkan sejarah. Seperti itu. Kita naik sekian sudah ngap. Ini kita setelah melewati perjalanan tadi ya, ini kan memang tidak bisa diakses menggunakan sepeda motor ya. Jadi kita terpaksa parkir di gapura yang pertama tadi. Berapa jauh Kang perjalanan untuk menuju ke sini? Apakah jenengan pernah? Belum pernah saya. Belum pernah kalau lewat sini ya. Dulu sini belum pernah. Saya pernah itu lewat yang Manduro, dari arah desa Manduro. Kalau kita tadi kan dari arah desa Sumber Gondang, Medander ya. Medander, dusun Medander situ. Dan di sini juga konon merupakan tempat pelarian Majapahit, yaitu Gajah Mada mengungsikan atau menyembunyikan Raja Jayanegara, yang mana pada saat itu kota Raja Majapahit ada pemberontakan Rakuti ya, Diserang. di situ katanya sudah ditulis juga di prasasti apa kan? Beberapa prasasti memang tertulis bahwa wilayah ini menjadi tempat Bedander gitu ya, menyelamatkan Raja Jayanegara, Raja kedua Majapahit ya, yang diungsikan oleh patihnya yaitu Gajah Mada agar tidak terkena pemberontakan. Tapi di sini juga menjadi itu Kang, ada 2 sejarah kalau tidak salah. Raja Erlangga juga
areanya sini, areanya sini juga. Jadi selain di, apakah mungkin dua masa, Kang? dua masa pasti karena Kemungkinan sebelum kesinambungan ya. Jadi untuk menjadi tempat pelarian itu zaman Erlangga, Erlangga itu sudah ada tempat ini. sudah kemungkinan seperti itu. Nah, jadi kalau dulu memang kalau terkaitan ya, memang ya mohon maaf ya, ini kalau terkaitan antara kerajaan Hindu Buddha itu biasanya beberapa situs itu kan masih dilestarikan gitu. Iya, betul. Jadi kesinambungan, biasanya candi ini Singasari diteruskan oleh Majapahit, Betul. begitupun Sebaliknya. balik Kediri, situs-situs Kediri yang belum selesai diteruskan oleh Singasari kan seperti itu, masih Dari masa ke masa, Masa tetap ke masa dilestarikan dan dilestarikan. digunakan ya. ya. Setelah mungkin masuknya Islam, mungkin karena memang ada apa ya, berlawanan, bertentangan, dengan keyakinan mayoritas. beda paham mungkin ya, kayak saya nilai seperti itu, akhirnya agak tidak diperhatikan gitu. Apalagi pada masa setelah reformasi kemerdekaan itu, masa Belanda saja itu banyak penjarahan ya, Ya, yang dibawa ke Belanda. bahkan prasasti besar itu, prasasti Paucangan itu sampai saat ini masih di India. Prasasti Paucangan itu menjelaskan bahwa digdayanya Raja Erlangga itu tertera di situ. Setelah Orde Baru pun pada saat itu ganti lagi. FOMO-nya itu ibaratnya FOMO ya zaman sekarang, itu banyak pengerusakan. Iya. Itu memang gimana ya? Masif terstruktur pada masa itu. Oke ya, jadi kita sebagai generasi penerus bangsa ya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, alangkah baiknya peninggalan-peninggalan sejarah kita itu kita lestarikan. Betul sekali, Kang. Nah, sepertinya kita sudah mau sampai, Kang, tapi semakin menanjaknya ini menandakan kita mau sampai perjuangan terakhir lah ini ya. Jadi Sangat dengan berat sekali kawan ya, jalur pesona budaya Jawa ya. cukup terjal. Berapa mdpl ya ini ya? Ya, Kurang lebih 1000. agak segituan nih, tinggi juga kan. Lumayan, Kang. Saya kira apa, nggak terlalu tinggi, ternyata lumayan tinggi dulur. Aduh. Dan kita nanti lupa tidak bawa bekal, Iya, Kang. tidak bawa minum kita. Akhirnya ya seperti ini, Ya Allah, alhamdulillah. menggos-menggos. Alhamdulillah, Kang. Tapi kita sudah sampai dan melihat kondisi saat ini di situs Gunung Jelatri. Nah, di mana di sini kita sudah disambut dua batu di bawah gapura yang bagian ujungnya ini terlilit kain putih ya. Apakah batu-batu ini juga merupakan bagian dari peninggalan yang ada di sini? Kemungkinan Seperti ini ya, Kang. ini ada dupanya. Ada dupa yang terlihat disakralkan oleh masyarakat, dan bila kita melihat sekeliling dari lokasi ini, memang banyak sekali batuan-batuan andesit atau batuan-batuan lepas yang mengindikasikan bahwa ini merupakan bagian dari bangunan kuno begitu. Nah, mari kita lihat lebih dekat, Kang, agar kita bisa lebih merasakan bagaimana peninggalan-peninggalan leluhur kita yang masih bisa kita rasakan dan kita nikmati saat ini ya, meskipun dengan keadaan yang seperti ini. Ala kadarnya seperti ini. Nah, di sini ada batu umpak, Umpak Kang. ya, Umpaknya tidak begitu besar. ya. Kemungkinan umpak ini menjadi bagian dari tiang bangunan. Nah, di sini ada mungkin banyak bangunan begitu, dan juga batu bata kuno yang terpecah-pecah ya, ini kondisinya tidak utuh. Lalu ada lagi ini batu yang seperti ada tulisannya begitu. Nah ya, Nah, entah tulisan ini apakah aksara Jawa kuno atau baru, teman-teman bisa menilai sendiri. Apabila ada teman-teman yang tahu mengenai tulisan aksara Jawa, bisa komen-komen di kolom komentar.
Nah, batu ini berbentuk kotak seperti bantal ya kalau kita lihat, tidak kotak presisi begitu loh. Iya. Ada tanggalnya, berarti ini baru terlihat di sini 10 85. bulan 6 ya. Iya, 85 ini ya. 05 toh. 85 tadi. 05 atau 85? 05 sepertinya. Oh, Kita lanjut lagi Kang, karena ini kalau kita menelisik sebelum ke lokasi makam yang dibongkar, di sini banyak banget peninggalan bersejarah ya, seperti lumpang kuno. Nah, lumpang ini terbentuk tidak utuh dan tidak presisi, artinya ini memang peninggalan kuno, terlihat dari bentuk batunya ya. Tapi yang bagusnya itu bagian tengahnya yang presisi. Apakah mungkin karena tergerus untuk aktivitas mendeplok ya zaman dahulu, jadi bundar sekali tadi di bagian pinggir-pinggirnya tidak utuh ya, tidak bagus seperti yang sekarang begitu loh maksudnya. Tapi lubangnya yang bagus dan presisi, itu kan uniknya, belum ada alat-alat sehebat sekarang ya. Terus ini batu bata kunonya besar sekali banget ya. Kalau ada kaitannya mungkin berkaitan antara Erlangga ke Majapahit tadi ya. Betul sekali Kang. Lalu kita lanjut ke sini Kang. Nah, di sini ada sebuah tatanan batu bata yang ditata seperti gapura ya. Ini bukan tatanan kuno ya, melainkan ini merupakan tatanan baru Bolo. Jadi ada umpak di atasnya dan ada batu yang terukir wajah begitu ya. Nah, terlihat seperti ini Bolo. Dan kita lanjut akan masuk atau kita review bagian luarnya Kang. Kita langsung masuk saja karena teman-teman ini banyak yang penasaran terkait berita yang sempat menghebohkan Jombang, yang menggemparkan Jombang bahwa adanya makam palsu di situs ini. Nah, mari kita akan review seperti apa lokasinya. Assalamualaikum, rahayu, 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 amit bah, putune, bade, meresani bah. Nah, ini di sini ya Bolo, ada batuan-batuan kuno yang tertata menjadi sebuah tangga begitu untuk menuju ke area tengah yang lebih tinggi ya ini. Apakah mungkin ya di situs ini kalau digali itu benar-benar bangunan candi yang megah Kang? Ya mungkin seperti itu, atau mungkin memang dulu tempat kediaman atau seperti apa begitu dusun ya? Dari kediaman raja ya. Iya. Memang seperti itu kemungkinan. Nah, di sini Kang ada bangunan berjungkup yang ada payungnya tuh, songsong ya kalau bahasa kunonya. Jadi pakai songsong berwarna kuning bertingkat 3. Lalu di bagian bawah ini ada batu-batu kuno seperti batu manggis ya. Terlihat batu manggis di situ. Dan juga ada batu-batu lain yang bermotif juga Bolo. Atau teman-teman, jadi kita akan masuk, coba lihat sini. Oke, kita masuk dulu ke sana. Assalamualaikum. Kita masuk dulu. Rahayu, 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 rahayu. Nah, bila kita lihat tadi kita sempat menyebutkan batu manggis. Memang ada filosofi tersendiri terkait mengenai batu manggis itu ya. Saya juga sedikit lupa. Tapi memang banyak kita pernah jumpai juga batu yang berbentuk manggis ini. Entah fungsinya apa, di bagian tengahnya biasanya itu ada lubang. Nah, seperti itu ya Bolo. Biasanya di percandian kalau gini, atau di situs-situs apa biasanya ada? Kalau saya lihat itu di situs Terung Krian itu ada batu manggis yang besar. Katanya sih kalau yang di Terung itu dibuat untuk gantolan kapal gitu loh. Apa ya kalau jam sekarang? Apa kayak yang besi itu loh Kang. Tapi ya nggak tahu lagi kalau difungsikan untuk terkait bangunan suci ya, atau mempunyai filosofi tersendiri. Pastinya begitu. Pastinya ada jangkar lah, jangkar ya. Kalau jangkar. Yang di Terung itu warga menduga itu merupakan jangkar.
biasanya jangkar, kalau memang jangkar, kalau nggak ada fungsinya ya hanya bulat gitu kan sudah bisa. Iya. Tapi kenapa kok harus Ada lubang berbentuk seperti- manggis gitu loh ya? dan ada lubangnya itu loh, Ada kayak lubangnya. ada sebuah penempatan gantolan gitu. Gantolan. Dan di sini ada batu lagi yang bekas ada ukiran tapi sedikit aus begitu. Dan ada beberapa batu yang juga terlilit kain putih ini. Ada bercak merah, itu biasanya dikasih orang-orang itu minyak ya. Terus yang paling unik sendiri, ini ada batu yang terukir layaknya orang yang bertapa begitu ya, bersila. Nah, terlihat dari visual kita ya, orang yang seperti bertapa begitu. Jadi seperti itu terkait benda-benda arkeologi yang ada di Bawah Cungkup ini bawah ya. Cungkup ini. Nah, kita akan lanjut lagi keluar Awas, melihat bentar ya. beberapa lokasi di area ini yang memang terlihat banyak sekali tumpukan batu bata Bata kuno. kuno, Nah, yang saya ceritakan tadi bahwa beberapa minggu lalu ya, atau Minggu lalu ya, itu ada sebuah makam keramat yang dibongkar. Itu Ini merupakan bekasnya ya. makam palsu ya. Nah, itu ada kotak di situ, ada yang ini Unik. terlihat unik, di mana di batu ini Masya Allah. ada sebuah jejak bekas telapak kaki hewan. Nah, di mana kita tahu kemungkinan munculnya telapak kaki ini saat pembuatan batu bata ini masih basah ya. Jadi pada saat itu, saat di PP begitu ya, setelah dibuat, dijemur ya, itu ada hewan yang menginjak di batu bata ini, akhirnya ngecap seperti ini. Nah, ini menjadi bukti juga bahwa di masa lalu ada hewan yang bentuknya unik ya. Ini kalau seperti ini modelnya kayak kaki apa ya? kaki babi atau anjing ya, anjing liar begitu ya. Mungkin macan rembang juga bisa masuk ya. Dia. Ini kalau mungkin dulur tahu ini bekas jejak kaki hewan apa ya, bisa komen di kolom komentar ya. Nah, Kang, terlihat di sini memang banyak sekali batu bata yang masih merah banget. Artinya ini bekas digali dari tanah. Jadi kemungkinan munculnya batu-batu ini dari pembongkaran makam palsu ini ya. Nah, itu bekasnya di ujung sana, Kang ya. Mari kita coba lihat dari bawah ya. Sebelum kita nanti akan lanjut lagi di video berikutnya, karena saking luasnya area lokasi ini ya, terlalu panjang jika kita sambungkan. Kita terlalu panjang jika kita sambungkan ya. Ini saja kita menelisik di area ini tidak ada habisnya. Nah, di sini ada batu yang berbentuk persegi, gunungan. Iya, seperti gunungan wayang ya. Seperti gunungan wayang. Dan di depannya ada umpak kecil. Nah, kita lihat dari sini, Kang, bekas dari pembongkaran itu. Nah, memang bila kita lihat ini ada bekas batu hebel ya, atau batu ringan, bata ringan putih. Nah, ini yang dibuat makam Bolo. Jadi di bawahnya itu terus terpendam batu bata kuno tadi. Ya, memang ini fiktif atau palsu ya. Jadi ini bekas batu nisannya Bolo. Ini yang dililitkan putih dan ada kain yang mungkin untuk penutup ya. Jadi ini yang diduga palsu, namun yang di area bercungkup itu asli Bolo. Itu dinamakan Wali Wolu Songo Tinari. Songo Tinari lah, songonya yang ada di cungkup besar ini. Jadi ada 9. Yang di sana 8, yang di luar paling ujung itu. Nah, nanti selalu ikuti video-video kami ya, Bolo. Nah, seperti ini bekas pembongkaran, ada kain-kainnya itu Bolo. Terlihat ya. Dan di tekel ya, juga bekas di tekel ya. Di keramik ya. Jadi di posisi di samping dari situs Wali Wolu Songo Tinari ya. Jadi di situ, ditaruh di situ Bolo. Ini sangat membahayakan ya, makam-makam palsu bisa membelokkan sejarah. Jadi warga sampai geram ya, bersepakat untuk membongkar. Tadi ini Kang, seperti ada tulisan juga Kang di batu gunungan ini Kang ya.
terlihat. Oke. Nah, kita lanjut lagi Kang di Di beberapa area bagian. luar sini. Luar situs ini memang banyak sekali benda-benda Batu. arkeologi, baik itu batu bata kuno, terus batu-batu umpak ataupun batu-batu yang unik yang belum pernah kita jumpai ya. Nah, salah satunya tadi ada yang berukir aneh-aneh itu ya. Mungkin itu juga ukiran baru sih kalau saya perkirakannya. Dan di sini juga ada sebuah ini ya Kang, ada lumpang sepertinya Kang. Iya. Di area lapang ini ya. Ada lumpang, lumpang ini. Seperti ini, dan ditutup dengan batu bata kuno, ditumpuki di sekelilingnya, dan ada umpak kecil-kecil ya. Di sini umpaknya yang besar sedikit sih, hanya terlihat beberapa Kecil-kecil ya. bagian saja ditaruh di gapura. Tapi yang kecil itu tersebar Banyak sekali ya. Iya. Banyak sekali. Nah, kita lanjut di depan sini juga ada sumur kuno, Kang. Ini sumur kuno ini. Kita lihat, kita mendekat. Dalam sekali. Dalam ternyata. Ini habis di itu, Bang. Tapi enggak ada airnya ya. Terus digali ya mungkin. Habis digali. Oke. Mungkin seperti itu untuk penelusuran kali ini. Kita akan sambung lagi ke sini ya, Waliwolu Songo Tinare. Nah, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.